Waktu HP ini keluar hampir 4 tahun lalu, saya tergoda banget dengan efek nostalgia yang ada di desain HP ini. Fitur-fitur kameranya saat itu bisa dibilang sangat top notch. Karena, notch-nya di top. iPhone pertama saya adalah iPhone 4 yang kemudian saya upgrade ke iPhone 5. Jadi bisa dibilang saya ini sebenarnya sangat terikat banget dengan desain iPhone yang boxy gitu ya. Meskipun akhirnya saya upgrade ke iPhone 6, terus lanjut lagi ke iPhone 7 Plus, dan itu yang paling lama saya pakai. Cuman saya nggak bener-bener kayak meresapi desain dari iPhone yang bulat-bulat itu. Perkenalan kembali saya dengan iPhone boxy gini, sebenarnya waktu saya nge-review iPhone 13 Pro, ya menurut saya sangat handy banget waktu pertama kali saya megang. Nilai historisnya itu kayak meresap banget gitu pertama kali di saya gitu. Waktu saya akhirnya mencoba kameranya, saya ngerasain hal-hal yang para fotografer rasakan waktu mencoba memotret dengan kamera iPhone. Anjir, flare-nya kok kayak gini? Tajamnya oke nih, tapi kok HDR-nya keras banget ya? Meskipun akhirnya saya tetap berusaha nge-review iPhone 13 Pro dengan senetral mungkin dan sejujur mungkin, yang mana menurut saya bagus hasilnya. Tapi hal-hal yang tadi itu sangat mengganggu saya, terutama effort mereka untuk memaksakan komputasional fotografi pada kita gitu. Bayangkan, sudah nggak ada Pro Mode, Apple memaksakan otomatisasi dalam pengambilan gambar. Mereka kasih kita sebenarnya kayak fotografi style yang bikin kita ngerasa punya identitas dalam foto kita gitu ya. Tapi mereka nggak ngasih hal basic kayak ngatur shutter speed ataupun ISO gitu. Ini kayak sebuah ilusi yang bikin kita ngerasa punya pilihan, tapi sebenarnya kita tetap dibatasin gitu. Hasil foto dari iPhone 12 Pro sendiri buat saya bagus untuk diedit. Terutama ini kan iPhone pertama yang berkenalan dengan Apple ProRAW ya, buat kalian yang pengen ngedit foto kalian tuh kayak lebih dalam lagi gitu. Ya bisa dibilang saya sebenarnya lebih suka JPEG gitu ya, karena selain lebih cepat gitu ya processingnya, saya selalu pengen kayak beresin fotonya tuh di kamera dulu sebelum ngedit hal-hal yang saya pengen edit lagi nanti gitu di Lightroom misalnya gitu. Selain itu, hasil JPEG beberapa HP sebenarnya udah cukup bagus, terutama di situasi yang cahayanya cukup atau misalnya cahayanya itu merata. Ingat, merata ya, bukan terang banget gitu. Jadi bukan asal terang gitu, tapi merata. Susunan kamera iPhone 12 Pro ini punya 4 kamera bersensor 12 megapiksel, 3 di belakang dan 1 juga di depan gitu. Yang mana ini artinya kita bakal dapat hasil yang sama di setiap jajaran kameranya. Sebuah hal yang menurut saya itu kayak jarang banget bisa kita temui di kamera-kamera Android kebanyakan, bahkan di flagshipnya. Kamera utama 12 megapiksel dengan focal length 26 mm dan juga aperture f1.6 dengan optical stabilization dan dual pixel autofocus. Kamera wide-nya 12 megapiksel dengan focal length 13 mm dengan aperture 2.4 tapi tanpa OIS dan fokusnya juga fix. Dan yang ketiga adalah telefoto 12 megapiksel dengan 52 mm, terus aperture-nya f2.0 dengan OIS dan juga PDAF. Kamera depannya dengan 12 megapiksel juga dengan focal length 23 mm, aperture 2.2 dengan fixed focus juga. Image processing untuk fotonya mengandalkan A14 Bionic chip yang bikin fitur bernama Deep Fusion bisa diimplementasikan oleh kameranya. Deep Fusion ini sebuah fitur yang membaca situasi cahaya di lokasi yang ingin kita foto. Misalnya nih, cahaya berasa agak kurang atau tidak bisa dijangkau segitiga exposure tradisional. Deep Fusion akan mengambil foto kayak 4 foto sebelum shutter ditekan dan 4 foto setelah shutter ditekan dan 1 foto long exposure. Kemudian 16 core neural engine bawaannya akan memilih frame terbaik, kemudian mencetak foto HDR berkualitas tinggi dengan detail yang memiliki ketajaman natural. Natural ya. Ingat, kata kuncinya natural. Oke, terus neural engine ini yang kemudian memproses bagian-bagian frame ini seperti langit, tumbuhan, atau misalnya kayak skin tone dengan cara yang berbeda-beda gitu.
Apa bedanya diffusion dengan night mode atau misalnya Smart HDR3 yang udah ada? Bedanya sebenarnya ada di kontrol. Night mode di iPhone 12 Pro bisa kita batalkan ketika icon night mode itu muncul gitu ya. Jadi kontrolnya itu ada di kita, mau kita pakai night mode atau enggak. Smart HDR sendiri adalah sebuah algoritma pendukung di beberapa situasi di mana cahaya yang sangat berlebih seperti siang, hari, atau senja gitu yang agak muram-muram itu bisa dibantu gitu sama dia. Tapi bisa kita nonaktifin juga di bagian setting. Jadi kita bisa milih dia mau kick in atau enggak. Sedangkan diffusion adalah fitur yang otomatis kick in ketika situasi itu memungkinkan. Jadi bisa dibilang ini sebenarnya agak egois gitu ya. Jadi ini yang bikin foto iPhone tuh sering terlihat flat gitu ya, tanpa kontras. Karena seperti yang saya jelasin tadi, beberapa bagian dari frame seperti langit, tumbuhan itu diproses dengan cara yang berbeda-beda. Seperti misalnya kayak Photoshop gitu ya. Kita bikin layer, terus kayak nerangin bagian-bagian yang kita pilih dari frame. Nah, fitur ini sebenarnya hasilnya bagus gitu loh di iPhone 12 Pro. Tapi, keagresifannya itu bertambah di iPhone 13 dan 14. Keagresifan yang dilakukan adalah menaikkan kadar kontras, clarity, sharpness, dan tekstur dari sebuah foto. Dengan tujuan, sebenarnya tujuannya baik gitu ya, membuat foto itu berasa lebih tajam dan punya separasi antar objek gitu. Dan mereka pingin kayak separasi antar objek itu jadi cukup kentara. Inilah yang bikin hasil foto iPhone 13 dan 14 berasa sangat tajam. Selain tajam, dia punya definisi yang bagus dan juga memiliki warna yang kayak udah jadi banget gitu. Apakah ini bukan hal yang bagus? Ya, buat sebagian orang mungkin ngerasa ini bagus banget gitu. Tapi buat fotografer, sebagian besar hasil foto iPhone 13 dan 14 itu memiliki ketajaman, punya sharpness, clarity, dan tekstur yang sampai ke batas dimana kita tuh nggak bisa ngurangin gitu. Hal ini nih nggak terjadi di seri 12. Ketajaman, kedalaman warna, foto yang dihasilkan seri 12 ini ada di sebuah tempat yang aman buat para fotografer untuk mengulik lebih lanjut kayak gimana hasil fotonya. Yang mana akan memberikan sense of character bagi para fotografer. Hasil foto dari iPhone 12 Pro selalu punya noise yang kecil, ketajaman yang cukup, dan white balance yang akurat. Kelemahannya mungkin kalau boleh saya pixel peeping dikit adalah bagaimana kamera HP ini mencetak detail-detail objek kecil kayak rumput atau daun. Itu dalam beberapa kesempatan agak berasa kayak terlalu cair atau blenyek gitu ya. Jadi detailnya tuh kurang kalau dibandingin flagship zaman sekarang. Terus hal yang paling menyenangkan dari ketiga kamera belakang iPhone ini adalah kemampuannya untuk menjaga konsistensi warna, kontras, dan juga ketajaman di setiap lensanya. Jadi ada 3 lensa, 4 lensa, bahkan semuanya sama. Hanya lensa ultrawide yang kadang agak kurang tajam di bagian-bagian pinggirnya. Tapi ini wajar-wajar aja, kayak karakter lensa ultrawide itu kayak mungkin beberapa teman-teman udah tahu gitu ya. Baik HP ataupun buat di kamera itu kelakuannya tuh mirip-mirip gitu ya. Jadi di pinggir tuh juga dia agak fringing gitu lah. Untuk video, keempat kameranya tuh bisa ngerekam 4K 60 fps. Sebuah hal yang tidak baru buat kamera iPhone, tapi ini masih sulit diimplementasikan di beberapa flagship Android. Bahkan 2-3 tahun setelah HP ini keluar gitu, hasil videonya sendiri itu good enough untuk kalian yang masih ngevlog dengan HP. Tapi tentu aja lebih bagus lagi di 13 dan 14 Pro karena mereka punya ProRes video dan juga portrait video yang bisa nge-shoot di 4K ya. Stabilisasinya juga cukup bagus dan dynamic range-nya punya lompatan yang cukup jauh dari iPhone 11 Pro sebagai generasi sebelum 12 Pro ini. Tapi ya, video capability bukanlah hal terkuat yang ada di HP ini di tahun 2023. Cuman ya, seperti yang saya bilang tadi, kalau memang mau dipakai untuk ngevlog, HP ini punya kemampuan yang cukup buat kalian para kreator. Apalagi kalau misalnya cuma dipakai buat video selfie, atau Reels, atau TikTok, ini masih kepake banget sih. Oke, dari tadi kayaknya muji terus. Emangnya HP ini nggak ada jeleknya? Ya ada lah. Ini HP tahun 2020 tentu aja banyak fitur yang belum ada kalau misalnya diadu sama yang paling baru. Yang paling berasa sih memang nggak adanya fotografi styles gitu ya, yang bikin kita punya preset basic untuk warna dan treatment foto kita mau kayak gimana di dalam kamera. Ini kayak profile picture gitu kalau di kamera Sony. Jadi ada fondasi lah gitu buat foto-foto kita. Dan juga yang saya sayangin itu nggak ada video portrait mode. Ini mah asik banget kalau buat videographer sebenarnya. Ya namanya kali ini kita bahas untuk fotografi. Jadi mau kayak gimana juga ya saya maafin lah. Tapi ada hal yang saya sayangkan juga adalah jangkauan telefotonya yang cuma 2 kali atau secara lensa
55, pokoknya 50 atau sampai 55 gitu. Kalau saya sih suka banget sama fokal yang 55 mm ya. Dan sebenarnya itu kayak favorit saya banget di lensa kamera beneran. Tapi kalau seperti saya juga yang udah biasa pakai S22 Ultra yang jangkauan lensa telenya tuh kayak jauh banget, ini menurut saya kayak a big miss. Apalagi iPhone 13 dan 14 itu lensa telenya, jadi 13 dan 14 Pro itu lensa telenya tuh sampai ke 77 mm gitu ya, jadi kayak 3 kali gitu. Cuman bedanya 77 mm di iPhone 13 dan 14 Pro ini pakai aperture 2.8, sedangkan di 12 Pro ini pakai 2.0 gitu, nyaris 3 stop lebih terang daripada 13 dan 14. Jadi buat saya fotografi malam dengan lensa telenya 12 Pro ini jauh lebih menyenangkan. Apalagi ya? Oh layarnya. iPhone 12 Pro ini punya Super Retina XDR OLED yang bisa HDR10 Dolby Vision dengan peak brightness di 1200 nits. Sama dengan iPhone 13 Pro. Hanya saja iPhone 14 Pro itu kan pakai LTPO dan peak brightness-nya itu bisa ke sampai di 2000 nits. Jadi nggak banyak-banyak banget ya keunggulan dari segi layar gitu. Kenapa bahas layar? Karena untuk phone fotografi, layar ini adalah viewfinder kita. Jadi selain buat viewfinder, kita juga sering edit pakai HP karena deliverynya juga nanti buat di Instagram dan sebagainya. Otomatis kita harus nyaman banget dengan layarnya. Benar kan? Benar? Betul? Betul? Yeah. Oke, jadi gimana? Apa menurut kalian yang lebih baru itu lebih baik? Ya belum tentu gitu. Banyak hal yang menurut saya iPhone 13 tuh dan 14 yang bisa dibilang lebih bagus daripada seri 12. Tapi untuk fotografi, HP ini masih lebih baik daripada dua seri setelahnya. Mungkin nggak superior banget sih, ya satu strip kurang dikit lah gitu. Hanya saja, mengingat harganya yang cukup murah di 2023, HP ini buat saya adalah iPhone yang terbaik buat kalian untuk membuat konten fotografi dengan HP saat ini. Saya Komaditya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.